Aku suka sekali di atas bumi di bulan suci Ramadan. Karena setiap malam seperti ini, aku selalu mendengarkan seruan-seruan ayat-ayat suci. Rasanya ingin sekali aku mengeluarkan keinginanku membaca ayat suci, duduk di samping manusia-manusia yang menggunakan mukena. Tapi aku tidak bisa bercengkrama dengan mereka dan mereka tidak dapat melihatku. Tidak semua manusia bisa melihatku berwujud. Maka aku sering sekali ada di samping mereka, mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci mereka. Aku suka seperti ini. Di bulan Ramadan, lantunan-lantunan ayat suci selalu berkumandang. Andai saja semua bulan yang ada itu bulan suci Ramadan, pasti bumi ini akan selalu dihiasi dengan lantunan-lantunan ayat suci. Subhanallah, aku sangat suka. Tapi aku tidak bisa melantunkan ayat suci saat seperti ini atau sekarang ini, karena jika ada manusia yang dapat melihatku dan bisa mendengarkan lantunan ayat suci dariku, pasti mereka akan mengatakan bahwa aku tidak pantas melantunkan ayat-ayat suci karena pakaianku, karena reinkarnasiku pernah ada di posisi itu. Dia selalu dihina karena pakaian kerajaan yang ia gunakan, tapi dia bersolawat. Jadi aku tidak ingin seperti itu. Saat di kerajaan atau saat kembali dari misi setiap harinya, lebih baik aku mendekatkan diri kepada Allah itu setelah tugas ini, atau di dalam kerajaan yang tidak bisa dilihat oleh manusia manapun. Sepertinya sudah banyak sekali angin-angin yang datang di malam hari ini. Aku akan melihat seluruh keindahan bumi ini, dan aku sekarang sedang berada di pinggir sungai yang sangat amat besar. Yang di siang hari sungai ini tampak indah sekali. Tapi ini sangat bahaya jika ada manusia berada di sini. Anginnya kencang sekali, sepertinya ini akan turun hujan. Tapi aku malam ini sudah selesai menjalankan tugasku memberantas kejahatan, dan aku akan menemukan seseorang yang sangat aku sayangi, dan seseorang yang sangat aku khawatirin kalau dia sedang terluka. Malam hari ini hatiku sangat amat tenang dan sejuk, dan angin-angin membuat sejuk. Tapi aku harus cepat bertemu dengan seseorang itu di bumi, karena aku akan berbicara dengan dia. Sudah lama kami tidak berbicara berdua. Aku sangat merindukan dia, karena aku dengan dia menjalankan tugas yang berbeda, arah yang berbeda. Aku akan datangi dia, dan aku akan mengontak batin dia naik.
alam yang indah, gemerlapan bintang dan angin yang cukup kencang. Sepertinya ada seseorang yang merindukanku di bumi ini. Siapa dia? Apakah seorang pangeran atau seorang raja? Tapi tidak, tentu saja tidak. Ini adalah seseorang yang sering menemaniku dari masa perang hingga masa kejayaan saat ini, yaitu Dewi Lanjar. Sepertinya dia ingin menemuiku. Lebih baik aku mengkontak batinnya dan memberitahunya bahwa aku ada di sini, di tempat ini. Sampurasun saudaraku, Rampes Dewi Lanjar. Ternyata kau merindukanku? Sangat merindukan. Aku merasakannya dengan silahkan. Dari mana kau? Dan aku ingin sebenarnya bertemu denganmu karena aku ingin bercerita. Kau ingin bercerita apa? Tentang keinginanku menikah dengan seorang raja. Siapa dia? Tapi bohong. Tentu saja tidak, Dewi Lanjar. Sesuai kesepakatan kita, kita tidak akan jatuh cinta dengan raja di bumi ataupun manusia bumi. Dan kita tidak fokus untuk masalah itu. Kita harus seperti Bunda Ratu, fokus kepada apa yang kita pimpin. Karena pesta kerajaan sekarang kita fokuskan untuk para reinkarnasi kita. Kita tidak perlu pesta kerajaan dalam pernikahan. Kita selalu mengadakan pesta kerajaan untuk merayakan kemenangan. Dan kata Dewi Lanjar, ada apa yang suka? Aku suka sekali dengan bulan Ramadan ini. Tidakkah kau dengar? Aku juga suka lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran ini. Aku suka sekali mendengarnya. Sepertinya itu ada di seberang sungai ini. Di seberang sungai itu ada sebuah perkampungan dan ada sebuah masjid di mana banyak sekali orang yang melantunkan ayat suci Al-Quran. Tapi kenapa ya? Kenapa ayat suci Al-Quran dikumandangkan setiap malam hanya pada saat bulan Ramadan saja? Apakah kalau hari-hari biasa mereka tidak bisa? Benar bukan? Mungkin saja. Kita kan di kerajaan tidak tahu. Hanya reinkarnasi kita yang tahu. Tapi tidak kau dengar? Di sini cukup berisik. Apakah sungai ini berdekatan dengan perkampungan? Kelihatannya seperti itu. Sungai ini dekat dengan perkampungan. Hanya banyak sekali suara-suara warga. Dan Dewi Lanjar, kenapa aku selalu mendengar tertawa Raja Belorong? Apa itu dimensi lain? Tapi kelihatannya dia itu sedang menjalankan tugas yang jauh. Tapi kenapa suara tertawanya terdengar sampai sini? Aku sudah membicarakan hal itu kepada kakek Sunan. Saat ini Belorong sudah selamat atau belum aku tidak tahu. Tapi yang pasti di pertemuan terakhir, aku dengan kakek Sunan sudah bersepakat aku kembali menjalankan misiku dan kakek Sunan yang akan membereskan itu semua. Karena pusaka tongkat utama dari Raja Belorong sudah ada di tangan kakek Sunan berkat bantuan Bunda Ratu. Anginnya sangat unik sekali ya, Rosmita. Benar. Di bumi ini sangat unik Dewi Lanjar karena kita bisa merasakan angin secara langsung, benar. Benar sekali. Apa bagaimana rasanya kalau kita berteman dengan warga-warga yang sebentar? Sepertinya ya seperti kehidupan kita di kerajaan, kita bermain dengan para dayang, kita bertemu dengan para rakyat. Tapi sayangnya tidak semua manusia bisa melihat kita, Dewi Lanjar. Hanya orang-orang tertentu dan aku tidak tahu apakah kita saat ini disaksikan oleh banyak manusia seperti reinkarnasi kita jika menjalankan misi di bumi.
Karena reinkarnasiku sering bercerita tentang manusia dan dia itu selalu diikuti banyak manusia yang melihatnya. Tapi aku tidak tahu apakah kita seperti itu atau tidak. Tapi reinkarnasi itu juga bercerita banyak sekali di bumi ini manusia tidak bisa melihat kebahagiaan orang lain, selalu mengganggu dan merendahkan orang lain dengan cara menceritakan orang lain di belakang. Tentu saja karena manusia sering ditempel godaan-godaan setan. Dan terkadang Dewi Lanjar, sebenarnya apa yang kita dapatkan saat kita diuji? Contohnya, ada seorang manusia, dia disakiti orang lain atau dia dijatuhkan orang lain. Mungkin secara tidak sadar di hari-hari sebelumnya dia pernah menyakiti orang lain tanpa dia sadari ataupun dia sengaja atau tidak sengaja. Jadi, andai kita bisa memberitahu manusia, sebenarnya semua yang terjadi pada dirinya itu adalah sebuah balasan terhadapnya. Benar. Karena kita tidak tahu saat kita berbicara ataupun melakukan sesuatu, apakah kita menyakiti orang lain atau tidak. Manusia kalau lagi di atas, dia pasti akan bersombong. Dia tidak ingat suatu saat pasti dia akan jatuh karena roda kehidupan itu berputar. Dia tidak akan selamanya bahagia, tidak akan selamanya memiliki semua harta. Tapi kita sebenarnya adalah makhluk yang beruntung Dewi Lanjar. Tapi Roro Sulkar, aku ingin membahas tentang prajurit yang aku temuin tadi. Aku menemui prajurit dari kerajaan turun ke bumi ini. Prajurit? Benar, apakah kau tidak menemui? Prajurit? Prajurit yang kau ceritakan benar padaku. Prajurit aneh yang mengatakan dia menjaga wilayah untuk rajanya. Benar, katanya dia itu diperintah oleh rajanya. Tapi aku sangat penasaran, siapa yang memerintah dia dan dia dari kerajaan mana? Itu pertanyaanku yang ingin kubahas denganmu Dewi Lanjar. Sepertinya dari raut wajahnya dan aura negatifnya, aku merasakan dia berasal dari kerajaan Lembah Hitam lagi. Karena sepertinya memang benar Dewi Lanjar. Kerajaan Lembah Hitam itu semakin berkembang pesat dan raja-raja baru yang jahat selalu bermunculan. Benar sekali. Tapi untung saja dia baru turun sendirian, jadi aku bisa untuk mengalahkan dia. Tapi suatu saat pasti dia akan membawa seluruh prajurit dari kerajaannya untuk ke bumi ini. Tapi aku sudah bertemu dengan dua Dewi Lanjar. Dua? Benar. Dan dia berkata rajanya sudah menurunkan seluruh pasukannya ke seluruh penjuru daerah. Dan aku waktu bertemu dengan dia pergi dan dia bilang akan mengadu kepada raja. Tapi kalau aku Dewi Lanjar, dia mengatakan rajanya akan menemuiku. Aku juga tidak tahu sebenarnya siapa raja ini. Apakah dia mengenali kita? Apakah kita cari tahu saja? Tentu kita harus cari tahu. Dan dia berkata dia ingin membuat wilayah baru di bumi ini, terutama di negara ini. Ini tidak bisa dibiarkan, Roro Sulkar. Kita harus mencari tahu infonya di bumi dan di kayangan. Baik kalau begitu, kita seperti biasa, kita berpisah arah lagi. Baik, Kau ke sana dan aku yang akan ke sana. kamu hati-hati. Baik, saudariku, kalau begitu kau juga hati-hati, jaga dirimu dan ingat langsung kontak batin aku jika kau dalam bahaya. Siapa Roro Sulkar? Sampurasun. Rampus.
para perampok.